Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wan Nasa'i wa Ibnu Majah su'ilat Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana yaqra'u fil ula bisabbih isma rabbikal a'la wa fil thaniyah biqul ya ayyuhal kafirun wa fil thalithah biqul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Nah, ini tuntunan dari Nabi Muhammad ya. Sayyidatuna Aisyah diriwayatkan dari Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah bahwa Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya sama Rasul, pernah ditanya ya. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya, Rasulullah itu kalau salat witir bacaannya apaan sih? Itu. Jadi emang sekali lagi ada anjuran-anjurannya ya. Kita dianjurin baca. Kalau nggak bisa, faqra'u ma tayassar minal Qur'an. Kalau nggak bisa, ya silakan yang kita bisa. Ya, baca Al-Quran. Nah, tapi semuanya sebetulnya ada. Dan Rasulullah nyontoin. Kalau masalah sholat witir, Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya, kalau Rasulullah itu kalau witir baca surah apa sih? Qalat kan yaqra'u fil ula bisabbih isma rabbikal a'la. Ya, Rasulullah itu kalau yang pertama, ya di rakaat yang pertama di sholat witir, ya ini Rasulullah minimal ngerjain 3 ya. Rakaat pertama bacanya sabbihisma rabbikal a'la. Dan ini ya dianjurin nanti kalau kita kan ngerjainnya kan kalau secara umum di mana? Di Ramadan. Di Ramadan ya dianjurin gitu. Meskipun tadi nggak apa-apa. Mau surah-surah yang lain silakan. Tapi kalau di sini diterangkan ya Rasulullah di rakaat pertama dengan bacaan sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian di rakaat yang kedua biqul ya ayyuhal kafirun. Dengan qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kan kalau kita 2, 1 gitu ya. Ada yang 3 langsung. Silahkan dah kalau silahkan. Kalau Al-Faqih dapat dari guru-guru 2, 1 gitu ya. 2 dulu nanti baru 1 ngerjainnya ya. Kan kadang-kadang ada itu. Sama kayak ngerjain sholat apa? Taraweh. Ada yang 2, ada yang 4, 3, ada yang 4, 4, 2, 1. Ya kalau bahasa itu ya silakan dah. Yang penting dia dapatnya dari mana. Yang gurunya ngajarin bagaimana gitu. Ya kalau Al-Faqih, kalau saya diajarin kalau sholat malam itu 2. Ya sholat malam itu kerjain 2 rakaat sholat sunnah malam itu. Ya. Jadi rakaat pertama bacanya sabbihisma rabbikal a'la. Ya, kemudian di rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Berarti kan memang kalau kuliah dari dulu. Ya. Ya, cuma kalau kita kan emang jadi gacoan ya. Gacoan orang dulu kalau bahasa Betawi gacoan ya. Kenapa? Karena emang itu mulu yang dibaca setiap maghrib. Ya, kuliah sama kulhu. Maka ada yang ngatain gitu, baca kuliah mulu, kuliah. Emang ada yang lain apa? Padahal nanti kalau dibahas, dikatakan kenapa? Kuliah sama kulhu itu merupakan suratayil ikhlas. 2 surat yang berisi tentang keimanan. Ya, tentang keimanan kita. Barang siapa yang ngamalin 2 surah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keimanannya. Maka orang-orang dulu kan susah. Kalau bahasa susah-susah. Buat digoyang keimanan susah. Kuat udah paling kuat. Meskipun mohon maaf kalau bahasa kita nggak tahu dalil. Tapi begitu udah diajarin begini, udah. Kalau kita kan dalil udah kita belajar. Tapi masih bingung masalah agama kan. Gampang banget nih digoyang kalau kita akhirnya bingung. Padahal kita ngaji. Ya, jadi rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat yang kedua kuliah. Ya, wa fi tsalitsah dan yang ketiga biqul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Di rakaat yang ketiga jadi berapa surah? 3 surah tuh. Qul Al-Falaq dan An-Nas. Oh, ada yang 3 dibilang rakaat pertama Qul rakaat kedua Al-Falaq, rakaat ketiga An-Nas. Udah salat sunnah kok. Kalau bahasanya kalau sunnah apa? Dikerjain dapat pahala. Enggak dikerjain rugi. Ya. Kalau nggak apa-apa ini kita nggak kerjain sampai sekarang kan kita jarang ngerjain soal itu ya. Kalau nggak dikerjain rugi. Ya, meskipun orang dulu bilang gitu,
Kalau dikerjain dapat pahala, kalau nggak dikerjain nggak apa-apa. Tapi akhirnya jadi malas, nggak dikerjain. Jadi ya tuntunannya ya. Ya. Wa yusannu an yaqra'a fi kulli min ul au min ul aulal witri bil ikhlas. Ya. Dan juga disunahkan untuk membaca dari tiap-tiap ya surah itu dengan al-ikhlas. Ya, sebab kalau orang dulu sahabat aja di sahabat dulu jadi setiap rakaat itu satu rakaat dua surah. Satu surah ini terus al-ikhlas, surah yang lain al-ikhlas. Sampai ditanya ya, tanya sama Rasulullah SAW, tanya sama sahabat, Rasulullah, ini kalau dia jadi imam tuh surahnya dua mulu. Surah yang panjang kalau bahasa kita, terus kulhu. Terus surah panjang, kulhu. Akhirnya dipanggil sama Rasul, kenapa kau baca kulhu mulu? Karena surah kulhu, surah Al-Ikhlas adalah surah yang paling aku senangi. Kata Rasulullah SAW, maka engkau pun akan disenangi oleh surah Al-Ikhlas. Yang pengertiannya nanti surah Al-Ikhlas bakal nolong dia. Ya pengertiannya bagaimana? Imanannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi biarin dah. Kalau ada imam bacanya kuliah kuluhu biarin udah. Udah paling enak, udah paling gampang. Kita jadi makmum, demen kagak? Hah? Kita yang jadi makmum nih kalau imam bacanya surat pendek, demen kagak? Masya Allah. Kenapa? Cepet. Iya. Buat ukuran kita enggak. Udah Masya Allah. Coba aja dah kalau baca surat-surat yang panjangnya. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sallama fil witri qala subhanal malikil quddus thalatha marrat yarfa'u fi tsalitsah sautahu. Ya, jadi ini bacaannya. Dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dari Abu Dawud, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Mereka berkata, Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata, Gala Rasulullah SAW, ya karena Rasulullah SAW, Rasul SAW, idza sallama fil witri, apabila telah salam dalam salat witir, Rasul setelah salat witir selesai salam, yang dibaca apa sih? Itu. Qala subhanal malikil quddus. Itu sebetulnya ini doang. Kan kalau kita apa? Enggak tahu kalau di sini baca apa. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil ma'bud, subhanakal malikil mawjud gitu ya. Terus subuhun quddusun rabbuna rabbul malaikati war ruh. Enggak apa-apa dah. Isinya apaan? Tasbih. Isinya apaan? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di rakaat pertama isinya apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Bahkan ulama-ulama dulu lagi diajarin sabbihisma rabbikal a'la. Berhenti dan terus kita baca pelan. Subhanallah. Kenapa? Karena ayat itu berisi tentang tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Berhenti. Subhanallah. Maka pernah dulu ada ya di Istiqomah pun di masjid itu ada imam yang ketika baca surah yang pertama ini dia awal-awalnya dia nggak kencengin. Dia baca surah Al-A'la ini. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Terus innahu ya'lamul jahra. Nah dia itu bacaan itu innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Baru dia kencengin. Enggak apa-apa. Cuma kan kalau di umum orang jadi bingung. Kenapa enggak baca dari pertama? Lalu pernah yang Al-Faqih dia bilang, udah biarin kita mau ikutin aja. Cuma kan gitu. Makanya Al-Faqih saya didik itu, kalau kita tahu ilmu nih, terus kayaknya di masyarakat, kalau bahasanya janggal gitu, itu jangan. Kenapa? Ya sebab mereka nanti bakal nanya-nanya, ini apaan lagi? Kadang-kadang kalau bahasa orang awam nyetelnya apaan? Aliran mana lagi nih? Ya bukan, ini kan aliran apaan lagi nih? Tahu-tahu kan, innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Kok ngapa nggak dari pertama? Gitu. Mesti kan baca aja dari pertama gitu. Nah, tapi kalau yang udah belajar, nggak bakalan bingung. Ya. Kayak misalnya besok di Jumat. Jumat itu kalau dulu waktu di pesantren kita diajari setiap Jumat itu ada namanya sujud sajadah. Yang dibaca surah apa? Misalnya surah as-sajadah. Ya kalau enggak surah yang ada sujud tilawahnya ada. Yang paling gampang surah apa? Iqra. Ya,
Akhirnya apa? Wasjud waqtarib. Entar enggak ruku tapi langsung sujud. Terus bangun lagi, diri, baca surah lagi. Nah, kalau kita jadi imam, kita tahu begitu tuh. Terus kita kerjain di musola, misalnya di sini besok praktekin. Kita kagak bilang sama makmum. Kira-kira makmum bilang apa? Ya, imam apa-apaan ini? Ruku kagak, i'tidal kagak. Langsung sujud. Habis sujud, diri lagi. Wah, ini imamnya lupa nih. Padahal itu anjuran boleh. Kalau mau praktekin kayak begitu, bilang sama makmum. Kayak pernah kita bahas juga, kunut nazilah, kunut dah kalau saya kunut. Al-Baqarah Al-Fajr itu pesantren, itu di daerah Jawa itu ada satu daerah, itu setiap sholat fardu pakai kunut. Atau paling enggak mereka kunut apa? Ketika asar sama subuh. Enggak apa-apa. Sebab selama ulama itu anjurin, kalau lagi buat kita zaman sekarang. Kenapa? Banyak banget cobaan udah. Kan dulu kunut nazilah, Rasul ngerjain gara-gara apa? Banyak cobaan, Rasul dengar sahabat disiksa, doain. Makanya kalau kita dengar kan, oh saudara kita kena ujian. Misal di mana? Oh, di Palestina ini. Yuk, besok Jumat kita baca kunut, kunut nazilah. Silakan. Cuma dikasih tahu. Itu. Ntar ketika yang terakhir nih, rakaat terakhir, sebelum habis iktidal, sebelum sujud kita baca kunut nazilah. Baca kunut dah kalau bahasa kita. Baca kunut. Jangan tahu-tahu. Nah kan kesian. Allah. Kadang-kadang ada gitu. Allahumma hdini. Allahumma hdina fin. Dan ntar kalau tahu-tahu makmumnya sujud. Tuh, ya. Jadi udah Masya Allah ya. Jadi sekali lagi itu ya, kalau kita mau ngamalin ilmu bareng-bareng, diajak dikasih tahu. Ya. Kayak misalnya nanti nih, sujud terakhir anak panjang nih ya. Gitu. Ketika sujud terakhir, karena saya agak panjang. Gitu. Kasih tahu juga bacaannya. Ya kan kadang-kadang panjang, boleh panjang, tapi panjang jangan terlalu panjang. Kan kadang-kadang, Masya Allah, kalau mau sendirian kalau kita panjang, kalau bahasa 1 jam juga, sujud terakhir silahkan. Tapi kalau jadi imam jangan. Kalau bahasa standar, standar aja dah, biasa-biasa aja. Panjang ya panjang, yang terlalu panjang dah. Nah, bisa baca apa? Kan ketika sujud terakhir itu yang dianjurkan apa? Perbanyak istighfar. Istighfar. Coba kalau kita tanya, hanya berdiri kita. Ketika imam sujud lama di dalam sujud yang terakhir, kira-kira kita ngikutin yang kita baca apa? Kalau kelamaan paling gerendong, ya lama banget ini. Masya Allah. Baca doa, silakan baca doa. Tapi doa yang diambil dari Al-Quran sama hadis. Dan tadi anjurannya itu banyak doa yang berisi tentang pengakuan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi deh. Jadi ingat itu ya. Rasul kalau salam ketika salat tasbih ketika salat witir itu bacanya cuma pendek dengan tuh Subhanal Malikil Quddus. Makanya juga cuma karena kita nggak terbiasa akhirnya coba begitu salat tarawih. Kan witirnya kita kerjain kan yang bareng-bareng salat tarawih. Atau juga salat tarawih, kita salat witir. Habis salam yang kita baca apa coba? Ya kalau yang belajar alhamdulillah bahasa itu. Ini padahal bukan tarawih doang. Setiap salat witir bacaan apa? Ini yang paling gampang udah gitu. Subhanal Malikil Quddus. Dibaca berapa kali? Thalatha marrat. 3 kali. Ya, berisi tentang tasbih, pensucian memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah doa sih yarfa'u fi tsalitsah sautahu. Rasulullah mengangkat ngencengin ketika bacaan yang ketiga Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga agak kenceng, bukan berarti teriak. Subhanal Malikil enggak. Yang penting kenceng. Kenceng itu sekedar kuping kita ngedenger. Itu yang maksudnya kenceng. Kayak ketika takbiratul ihram. Atau baca Fatihah dalam sholat. Dalam sholat kan baca Fatihah kita jadi makmum nih ya, baca Fatihah. Harus kedengeran. Kedengeran siapa? Kuping kita sendiri. Bukan kedengeran sama samping kita. Ya, sebab ada orang kan kalau baca Fatihah, mohon maaf. Ya kalau bahasa mungkin karena pendengarannya udah keganggu kali itu ya. Jadi menurut dia udah, saya baca pelan. Dan itu mohon maaf saya lagi, doa pagi pernah gitu. Masa Ustaz itu baca Fatihah kenceng banget sih. Dia jadi makmum, baca kenceng banget.
Iya menurut ente kenceng, menurut dia pelan. Jadi Masya Allah ya, udah yang penting udah gak usah kita ngukur masing-masing aja dah. Nah, kalau kita itu enggak, kalau kita tadi aja terganggu dengan orang lain, maka juga kita mesti ngukur. Kita juga jangan terlalu kencang, kenapa? Orang lain juga terganggu dengan bacaan kita. Hmm. Jadi ingat tuh ya, dalam sholat witir ini, Rasul bacaannya setelah salam apa? Subhanal Malikil Quddus dibaca 3 kali. Pertama dan kedua pelan, yang ketiga kenceng, rada kencengan lah itu. Wa huma an Ali radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrihi. Tuh. Di dalam riwayat yang lain juga dari Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidina Ali radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrihi. Rasul di dalam keterangan yang lain ketika akhir witirnya Rasul baca apaan? Allahumma inni a'udzu bi ridha min sakhatik ya wa bi mu'afatik an uqubatik. Ini kalau bahasanya ada yang baca ketika sholat tarawih, cuma kalau dibaca sholat ketika sholat witirnya, tapi kalau ulama-ulama kita baca ketika doanya ini. Sebab kalau baca ini kalau lagi ramai-ramai panjang banget. Kalau kita kan di sini kan ini Allahumma inni a'udzu bi ridha min sakhatik. Kalau kita kan yang umum apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau ini enggak, makanya kalau kita kumpul di malam-malam ganjil di bulan Ramadan itu mulai dari tanggal berapa? 15, ada yang mulai dari tanggal 13 tuh. Kalau yang tahu udah tahu tuh tanggal 13 di sini. Malam 15 di sini, malam 17 di sini. Yang umumnya itu dari malam 17. Kalau malam 13 saya pergi lupa di mana, malam 15 itu biasanya di Kebun Nanas. Ada satu tempat itu malam 17 di Rahmat Luar Batang. Malam 19 di As-Salafi Kebun Nanas. Malam 21 di Keramat Empang. Malam 23 di Al-Hawi. Malam 25 di Witang. Malam 27 di Pekojan. Dulu malam 29 di Habib Umar, Cipayung. Ada juga malam 29 di Kalibata, di Puan Bakin itu. Habib Salim bin Toha. Kalau sekarang ada yang lagi orang sekarang. Jadi ngambil yang genapnya. Jadi itu mulai 17 sini, 18-nya di sini, 19 ada di sini, 20-nya. Kalau 20-nya di mana? Di apa? Di Al-Walid Marhum Habib Ali di Tebet. Malam 22-nya di mana? Di Habib Puncung. Malam 24-nya Al-Fakir Pak 24 itu di mana? Jadi keisi itu mulai dari tahun malam apa? Dari malam 13 atau dari malam 17. Ya, nanti di antara doanya dibaca doa ini. Allahumma inni a'udzu biridhak min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kemuliaanmu dari murkamu. Ya, dengan keridhaanmu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari murkamu. Ya, ya pengertian umumnya enggak sama. Ya Allah, aku menginginkan keridhaanmu dan aku berlindung dari kemurkaanmu. Sama juga Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahkan kalau yang bagi dapat kalau di bulan Ramadan itu kalau menjelang buka puasa itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al jannata wa a'udzubika minan nar. Di situ ridho sama sakhat ditinggalin. Kenapa? Sebab bulan Ramadan keridhaan Allah sudah pasti. Bulan Ramadan sakhat murka Allah enggak ada. Buat siapa? Buat orang-orang beriman. Saking apa itu menjaga akhlak dulu ketika belajar dulu gitu. Mohon maaf kalau bahasanya gitu enggak jangan pakai dulu lah kalau bahasanya mungkin gitu ya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar itu. Ya, sebab nanti ada keterangan ketika itu Allah nyuruh malaikat turun. Yang diminta apaan sih? Oh, dia minta surgamu ya Allah. Apakah mereka udah pernah tahu surga itu bagaimana? Kalau ditanya kita tahu. Kalau ditanya nih kita ya, kita tahu nggak surga itu bagaimana? Surga itu disifatkan kalau yang sebenarnya ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu ma la ainun ra'at yang enggak pernah dilihat sama mata.
wala udhunun sami'at, enggak pernah didengar sama telinga, wala khatar ala qalbi bashar, enggak bisa di khatar, kalau bahasa kita enggak bisa dihayalin. Kalau yang ada dalam Al-Qur'an itu cuma mohon maaf kalau bahasa rangsangan kita. Surga dalam Al-Qur'an apaan? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga adalah istana yang di bawahnya mengalir sungai. Kira-kira kalau kita punya tempat kayak gitu enak nggak? Mohon maaf, kalau bahasa kita ke villa nih, ke puncak gitu. Villa, depannya ada, atau jangankan di depan. Wah, ya, atau jangankan dialiri. Di depannya ada sungai, ada kali aja, kira-kira gimana? Wah, enak banget ya. Akal kita kan begitu tuh, nafsu kita begitu. Padahal pas itu enggak. Bahkan kan kalau di situ nanti sungai yang surga, airnya apaan? Air susu. Nah kalau kita nggak, kalau pakai akal kira-kira, air susu. Susu dunia gitu. Nah kita mandi pakai air susu dunia. Jadi putih apa jadi hitam? Jadi hitam. Ya. Kita di dunia mandi pakai air susu. Jadi putih apa jadi hitam? Jadi hitam. Kenapa? Jadi kerubutin semut. Bukan jadi putih. Kenapa? Susu kan makan itu buat gampang. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Di surga itu punya istana yang apa? Ada sungai yang mengalir. Nanti gutufuha daniyah. Nanti apa nah? Buah-buahan itu kalau bahasa Betawinya nyengser itu. Buah-buahan itu gampang buat dipetik. Dulu kan ada taman ya. Mana? Mekarsari. Sekarang udah kagak ada. Dulu kan kita enak banget gitu kalau kita ke situ. Wah, tinggal agak pakai capek-capek. Padahal nanti kalau di surga bagaimana? Kita makan pengen apaan? Ada udah. Kalau makan kayak kita sekarang capek. Di surga udah enggak. Di surga kalau bahasanya mohon maaf. Enggak perlu ngunyah dah, enggak perlu nelen. Nah, kira-kira masuk akal kagak? Nah kalau pakai ngunyah capek kagak? Kita makan pakai ngunyah capek kagak? Kalau halus, kalau yang udah metik, iya. Nah, yang udah kagak punya gigi kan metik. Suruh makan coba. Gimana? Masya Allah. Masya Allah ya. Itu yang digambarkan dalam Al-Quran, itu cuma buat, mohon maaf kalau bahasa ngerangsang-ngerangsang kita doang. Oh surga kayak begini. Padahal yang hakikatnya enggak kayak begitu. Rasul mensifatkan mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Bagaimana kalau nikmatnya kayak begitu? Udah kenikmatan ini kita sering bilang, enggak bisa dah, enggak bisa dibayangin. Coba. Kalau kita ngomong sama teman itu, enak enggak? Enaknya gimana? Enggak bisa dibayangin. Kira-kira gimana? Wah udah bingung, udah nggak bisa dibayangin dah. Udah berarti udah enak banget. Udah enak banget ya. Itu Masya Allah ya. Jadi Allah ngasih tahu begitu. Minta surga, emang dia udah pernah tahu surga? Nikmat surga bagaimana? Belum. Bagaimana kalau dia tahu nikmat surga? Terus minta apa dia? Berlindung dari apa? Ya Allah, mereka itu berlindung dari nerakamu dan siksaanmu. Apakah mereka pernah lihat neraka? Kan belum. Neraka yang digambarkan neraka kan kayak apaan? Api. Padahal di neraka jangankan api. Asap neraka aja kalau bahasanya asap neraka aja. Kalau udah kena tubuh kita nih, kita baru kena asapnya doang kalau bahasanya udah hancur. Dan ntar kalau naudzubillah min dzalik. Kalau udah diseksa itu tubuh kita hancur. Terus balik lagi. Ya dibaru lagi. Kalau bahasa dipukulin, pukulan kedua rasanya nggak sama dengan pukulan pertama. Pukulan ketiga nggak sama dengan 1, 2. Terus dah. Kalau kita kan di dunia sering dipukul akhirnya jadi kembar, jadi baal. Oh gimana itu? Nggak berasa kalau di sono? Jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya. Jadi supaya kita mikir itu. Oh kira-kira kalau sakitnya nggak apa namanya beda-beda kira-kira gimana? Jadi Allah ngasih tahu bagaimana kalau mereka, oh, bilang tadi, ya. Ya jadi maka itu dianjurin dan itu kita minta kapan? Kalau di bulan Ramadan, ketika menjelang berbuka puasa. Kenapa? Karena saat itu Allah lagi nungguin kita, apalagi ketika berbuka puasa. Ketika kita berdoa di saat buka puasa,
maka enggak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma inni a'udzu biridhak min sakhatik wa bi mu'afatik min 'uqubatik. Dan dengan afiatmu. Afiat kan kalau bahasa Indonesia apa? Di dalam bahasa Indonesia, afiat itu gandengannya apa? Sehat gitu kan? Sehat wal afiat gitu kan? Sehat wal afiat. Sehat, afiat. Afiat itu apa? Afiat itu, ini sekarang coba kalau tanya, sehat wal afiat. Pengertian sehat wal afiat apa sih? Ya, dalam Al-Fakir dapat pengertian afiat itu tidak terkena sesuatu yang membuat diri kita nggak enak. Misalnya kayak sakit. Mudah-mudahan sehat wal afiat. Apa maksudnya afiat di situ? Sehat, kagak kambuh-kambuh lagi. Kalau bahasa gampangnya begitu. Nah kalau kita sakit nih. Alhamdulillah udah sehat. Kamu lagi kagak? Gara-gara apa? Lah gara-gara kita juga. Makanya pernah Al-Fakir bilang, sakit itu bukan Allah yang nyebabin. Kita jadi sakit bukan sebab dari Allah. Kenapa? Kita jadi sakit kenapa? Gara-gara kita. Ya, gara-gara kita. Sekarang mau penyakit apaan coba kalau kita tanya? Ayo. Lemas saja dah. Lemas kan selalu penyakit ya. Padahal nanti kalau penyakit itu ada penyakit yang Rasulullah SAW berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu berarti itu penyakit-penyakit bahaya tuh. Kenapa? Rasulullah aja berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kalau bahasa kita, ya Allah selamatkanlah aku. Minal ham. Daripada apa? Sumpek, galau. Orang sekarang bilang apa? Gabut. Gabut tuh. Itu penyakit. Nah, kalau ditanya kira-kira gabut, sumpek, galau itu ada nggak dalam diri kita setiap hari? Ada nggak? Berarti setiap hari kita kena penyakit itu. Dan itu penyakit yang bahaya. Pengertian bahaya apa? Rasulullah berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada alham. Nah, kalau guru-guru dulu nerangin alham itu apaan sih? Kayak doa kita apa dalam sholat itu biasanya dibaca habis Fatihah. Ya, farijal ham. Ya kashifal gham. Ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Itu. Kalau ham itu gara-gara dosa. Galau, sumpek gara-gara dosa. Kesusahan yang disebabkan karena dosa. Kenapa? Karena tadi gandengannya tuh ya farijal ham, yaghfir, ya kashifal gham, yarham. Ya. Kalau ham itu gara-gara dosa, kalau gham itu ya kalau bahasa kita sumpek. Kenapa? Kagak tahu. Tahu-tahu sumpek aja. Kita pernah gitu nggak tanya? Kenapa itu? Sumpek. Kenapa? Tahu. Gitu. Kenapa ini? Sumpek gara-gara apa? Oh gara-gara ini. Berarti itu kan sumpeknya ada. Ada penyebabnya. Tapi terkadang kita ada sumpek, tahu-tahu gara-gara sumpek. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya lagi sumpek aja dah. Gitu. Nah kalau sumpek yang gara-gara sesuatu, katakanlah tadi dosa, makanya yang dibutuhkan apa? Ampunan dari Allah. Berarti sumpek kita ini gara-gara banyak dosa. Dan itu sekali lagi penyakit itu ada setiap hari. Berarti diri kita, nah emang, kan emang kita ngakuin apa? Manusia, tempat salah, dan itu jalan alasan kita kan ya. Alasan kita gitu kan, manusia kan tempat salah dan dosa. Gitu. Maka udah tahu tempat salah dan dosa, kenapa nggak waspada? Kenapa nggak jaga diri dari perbuatan-perbuatan salah sama perbuatan-perbuatan dosa? Ya kalau masalah salah, kullu bani Adam khata'un. Rasul ngasih tahu, semua manusia itu pasti bersalah. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang bersalah itu adalah orang yang cepat-cepat kembali kepada Allah. Ketika dia tahu dia berbuat salah, ketika dia tahu dia berbuat dosa, dia taubat sama Allah. Yang jadi permasalahan kan gitu. Kita tahu kita berbuat salah, berbuat dosa. Kita ingat Allah enggak? Istighfar enggak? Berbuat kebaikan enggak? Kan kita tenang-tenang aja. Iya, cuek-cuek aja. Itu yang jadi permasalahan ya, buat diri kita. Jadi itu yang mu'afat, itu mu'afat. Kalau bahasa tadi, kalau bahasa sakit, sehat wal afiat, sehat
enggak kambuh-kambuh lagi. Nah, kita kebanyakan kalau sakit, alhamdulillah sehat. Tapi lama-lama kambuh lagi. Nah, itu kambuh lagi gara-gara apa? Makanya kalau di kitab ta'limul ta'lim ada perkataan ulama ya. Ya. Inna tabiba wal muallimani wal muallima la yansahani idza huma lam yukrama. Fagna lidaika in jafauta tabibaha wagna lijahlika in jafauta al muallima. Ya. Dokter sama guru nggak bakalan nasehatin kita kalau keduanya omongannya kagak didengerin. Maka fagna lidaika in jafauta tabibaha. Kalau bahasa Betawinya nih, kalau bahasa Betawinya nih, telan penyakitmu kalau engkau nggak mau dengerin dokter. Sakit ini dilarang sama dokter. Jangan makan ini, makan juga. Sembuh, kambuh lagi. Ditanya, waktu sakit, iya jaga diri, nggak makan. Masa sembuh dikit, sehat dikit, makan lagi. Apa kata dokter? Lalu buat guru, ya masalah agama, fagna lijahlika in jafautal muallima. Maka terlanlah kebodohanmu kalau engkau nggak mau dengerin orang-orang alim, guru-gurumu. Dinasihatin sama guru nggak mau, ya udah telan aja. Nih, mau azan dulu atau gimana? Ya, nanti sedikit lagi nanti ya. Ya jadi kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala muafat, ya keselamatanlah kalau bahasanya, kalau bahasa gampangnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berlindung kepadamu bi'afatik, dengan diselamatkan aku min uqubatik, daripada seluruh siksaan-siksaanmu. Ya. Kita minta diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika wa a'udzu minka la uhsi thanan 'alaika anta kamatnita 'ala nafsik. Dan aku berlindung kepadamu la uhsi thanaan, dengan sebanyak pujian yang aku enggak bisa hitung. Nah, kalau kira-kira kalau kita suruh muji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Allah ngasih nikmat kepada kita, kita suruh ngitung. Kira-kira bisa nggak kita hitung nikmat Allah? Allah ngasih tahu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung nikmat-nikmat Allah, jangankan yang di luar, yang di dalam diri kita aja kira-kira. Bisa nggak kita hitung nikmat Allah? Nikmat apa? Nikmat kedip. Berapa kali kita kedip setiap hari? Kita kedip setiap hari berapa? Kalau pasti tanya doang, kita ngedipin mata itu. Tanya berapa kali? Tak gini-giniin. Ya kan? Berapa ya? Coba kalau nggak ditanya. Sebab kalau menurut ilmu kedokteran, kalau kita nggak kedipnya mata kita jadi kering. Akhirnya jadi iritasi. Walau bisa menimbulkan kebutaan. Maka nggak bisa dihitung. Itu baru nikmat mata. Maka guru kita Habib Abdurrahman pernah terangin. Ketika Allah timbang nikmat mata ini sama dengan ibadah berapa? 500 tahun. Itu baru bisa nebus nikmat mata. Bagaimana kalau tanya semuanya? Ya kalau bahas kita apa? Panca indera. 5. Berarti mesti berapa ibadah berapa tahun tuh? Kalau bahasa kalau mau hitung-hitungan, kalau nikmat mata 500 tahun, 5. Emang cuma panca indera doang. Kalau sendi dalam diri kita berapa? 360 sendi dalam agama kasih tahu. Sendi yang ada dalam tubuh kita tahu sendi kan ginian doang ya. Suatu sendi. Malah kalau dalam agama tuh ditulis 360 sendi. Coba. Oh kali 500 lagi. Hitung diri dah. Masya Allah. Maka udah paling enak, udah paling enggak. Tadi doa yang paling gampang tadi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka orang dulu kan sekali lagi doanya gampang-gampang. Cuma kadang-kadang mohon maaf kita itu doa itu mulu. Ada sebaik-baiknya doa adalah doa yang selalu kita baca. Meskipun itu gampang kalau bahasa, meskipun itu tapi itulah sebaik-baiknya doa daripada doa yang kita baru apalin terus kita pakai belum tentu. Ya jadi kembali ke dalam bahasannya. Ya, ternyata
setiap mengerjakan ibadah Rasul selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul siapa? Manusia yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba apakah setiap ibadah khususnya salat kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi permohonan buat diri kita. Jadi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kekurangan-kurangannya mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadikan ibadah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, yang dengan rahmat tersebut Allah bahagiakan kita, selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis ini membaca surat Al-Fatihah, niat mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ini, dan keberkahan zikir pada tempat ini, dan keberkahan kitab yang kita bahas, dengan kemuliaan orang-orang tua kita, kemuliaan guru-guru kita, kemuliaan ulama-ulama kita, dengan kemuliaan pengarang kita Syekh Zainuddin bin Aziz Al-Malibari, dengan kemuliaan Rasulullah SAW untuk Al-Fatihah pada beliau, mudah-mudahan keinginan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat diberi kemudahan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Allah jadikan keturunan kita salihin, salihan, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat buat Islam dan muslimin, yang bisa membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga kita dan mereka semua dari pergaulan-pergaulan yang bisa mendatangkan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita masih hidup, Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat wal afiat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqamah, membimbing kita untuk istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, panjangkan umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia khususnya telah mewakafkan, telah berinfak, telah makmurkan musalla ini. Mudah-mudahan amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kubur mereka jadikan taman dari taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, mudah-mudahan bisa mengisi, memanfaatkan, menghabiskan sisa-sisa umur ini dengan ibadah-ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah tentukan kita meninggal dunia, mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah dengan ucapan kalimah La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة افتح علينا فتحا مبينا وعلمنا من لدنك علما نافعا وعلمنا من لدنك علما نافعا وعلمنا من لدنك علما نافعا فإنك علام الغيوب. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أفمنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.